Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dari Teknik Informatika semester 7 dari kelompok 3. Baiklah, saya Rahma Melati akan menjelaskan pengertian sejarah dan algoritma dari SEMINS. Pertama, ada pengertian dapat mengelompokkan nilai-nilai yang milik dua atau lebih kelompok menurut level keanggotaannya. Kedua, bekerja dengan menetapkan titik data dengan keanggotaan ke setiap klaster berdasarkan jarak antar titik data dan vector klaster. Tiga, termasuk ke dalam kelompok hard clustering. Selanjutnya itu sejarah. Fuzzy SEMINS atau VCM adalah salah satu teknik pengklasteran data yang mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu klaster ditentukan oleh derajat keanggotaannya. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981. Algoritma SEMINS: pertama, tentukan himpunan data Z. Kedua, tentukan klaster yang diharapkan 1 lebih kecil dari 0, 0 lebih kecil dari N, nilai pembobotan M lebih besar daripada 1, toleransi E lebih besar dari 0, iterasi lebih besar dari 1. 3. Inisialisasi metrik partisi secara acak. 4. Hitung cluster center atau means. 5. Hitung jarak. 6. Perbaharui metrik partisi untuk 1 kecil sama dengan K, K kecil sama dengan N. 7. Ulangi sampai nilai fungsi objektif kecil dari epsilon atau sudah mencapai batas Maxiter. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal manual Fuzzy SEMINS. Yang pertama, kita inputan data yang diberikan. Yang kedua, menentukan data. Di sini jumlah klasternya 3, pangkatnya 2, maksimum iterasi 5, error terkecil yang diharapkan 0,01, fungsi objektif awal 0, iterasi awal 1. 3. Menentukan keanggotaan klaster secara random dengan syarat jika jumlah akan menghasilkan nilai 1. Di sini ada C1, C2, C3. Di masing-masing klaster ini akan menghasilkan nilai 1. Contohnya 0,29 ditambah 0,5 ditambah 0,21. Cara penyelesaiannya, iterasi pertama, iterasi 1 tahap 1 yaitu pangkatkan nilai keanggotaannya. Klaster 1 ada 0,29 pangkat 2, klaster 2 ada 0,5 pangkat 2, dan klaster ketiga ada 0,21 pangkat 2. Untuk klaster 1 mendapatkan hasil mu kuadratnya 0,08, klaster kedua 0,25, dan klaster ketiga mendapatkan hasil 0,04. Jadi total keseluruhan dari total mu untuk klaster 1 yaitu 2,050, klaster 2 1,61, dan klaster 3 0,91. Untuk selanjutnya, kalikan nilai keanggotaan klaster 1. Di sini ada kolom nama X1, X2. X1 yaitu 1 dikalikan dengan klaster 1 0,08, X mendapatkan hasil 0,08. Untuk X2 bernilai 3 dikalikan dengan klaster 1 0,08 dan menghasilkan 0,25 dan seterusnya. Jadi total keseluruhan X1 yaitu klaster 1 yaitu 6,13 dan klaster 2 5,8. Selanjutnya, iterasi 1 tahap 1, caranya dengan kalikan X dengan klaster 2, X1 dikalikan dengan klaster 2 dan mendapatkan hasil 0,25 dan seterusnya. Jadi total keseluruhan X2 5,21 dan 4,27. Untuk selanjutnya, klaster ketiga, X dikalikan dengan C3 dan mendapatkan hasil 0,04 dan seterusnya. Jadi total keseluruhan X3 2,62 dan 2,17. Tahap 2, mencari nilai pusat klaster dengan membagi total X dengan total mu seperti contoh di atas. Total mu 2,5 dan seterusnya, total X1 6,13 dan seterusnya, total X2 5,21 dan seterusnya, total X3 2,62 dan seterusnya. Pusat klaster 2,45 dan seterusnya. 6,13 dibagi 2,5 menghasilkan 2,45, begitu seterusnya. Tahap 3, lakukan fungsi objektif seperti di atas. Hitungannya 1 kurang 2,45 pangkatkan 2 tambah 3 kurang 2,07 dipangkatkan 2 dikali 0,08. Lalu berikut hasil dari fungsi objektif. L1 0,25, L2 1,28 dan seterusnya
menghasilkan total 14,42. Iterasi 1 tahap 4, selisih fungsi objektif dengan fungsi awal adalah 14,42 dikurang 0, sama dengan 14,42, di mana nilai error terkecil adalah 0,1. Artinya iterasi masih dilanjutkan, masuk ke tahap 5, perhitungan matriks partisi U. Hitungan sebagai berikut. 1 kurang 2,45 dikali 2 ditambah 3 kurang 2,07 dikali 2 dikali min 1 dibagi 2,1 mendapatkan hasilnya 0,34. Iterasi 1 tahap 6 menentukan data keanggotaan baru dengan rumus L1 bagi LT. 0,34 dibagi 0,79 hasilnya 0,43. 5,78 dibagi 9,08 hasilnya 0,64. 0,60 dibagi 2,33 hasilnya 0,26. Iterasi 1 sudah selesai, kemudian dilanjutkan ke iterasi 2 menggunakan data keanggotaan yang baru pada iterasi pertama. Pada iterasi 2, lakukan kembali tahapan pertama, tahap ke-6 seperti pada iterasi 1 yang sudah dikerjakan. Agar mempermudah perhitungan penyelesaian, kita lanjutkan menggunakan Microsoft Excel untuk iterasi-iterasi selanjutnya. Di sini kita menggunakan Excel dari soal manual untuk mencari mu kuadrat dengan rumus sama dengan anggota pertama pangkat 2. Untuk mencari mu kuadrat, di sini kita bisa menarik ke samping dan ke bawah. Selanjutnya kita mencari mu x1 dengan rumus sama dengan mu kuadrat pertama dikali x1 input data, sebelahnya sama dengan mu kuadrat pertama dikali x2 sama dengan ke bawah untuk mencari mu x2 sama dengan mu kuadrat kedua dikali x pertama, mu x kedua sama dengan mu kuadrat kedua dikali x kedua, tarik ke bawah. Untuk mencari mu x3 sama dengan mu kuadrat ketiga dikali x1, mu x ketiga sama dengan mu kuadrat ketiga dikali x2, tarik ke bawah. Untuk mencari totalnya dengan rumus sama dengan sum bisa ditarik ke samping. Mencari pusat klaster dengan cara mu pertama dibagi dengan mu kuadrat yang pertama. Begitu juga pusat klaster yang kedua dibagi dengan mu kuadrat yang kedua. Dan pusat klaster yang ketiga dibagi dengan mu kuadrat yang ketiga. Untuk membuat fungsi objektifnya yaitu dengan cara x pertama, x1 dikurang dengan pusat klaster yang pertama, itu kurung dipangkatkan 2, lalu ditambah dengan x kedua
kurung dikali dengan mu kuadrat pertama. Ini kita kunci, yang ini juga kita kunci, tinggal ditarik. Untuk yang kedua juga sama, itu tinggal ditarik aja. Di sini kita ganti yang ini juga diganti X2. Yang ini kita ke pusat klaster yang kedua, keempat yang ini, lalu ini juga yang keempat. Oke, ini juga mu kedua, benar. Tarik ke bawah. Yang ketiga juga begitu. Ini diganti dengan X pertama, yang ini X kedua. Lalu ini untuk klaster yang ketiga, berarti 5, dan ini juga pusat klasternya yang ketiga. Ini yang mu kuadrat yang ketiga. Oke, ditarik. Untuk sum sama dengan, untuk tetap sama dengan sum dari ini, lalu kita tarik. Selanjutnya kita mencari fungsi objektif seluruhnya dengan sum dari totalnya. Oke, kita masukkan, berarti fungsi objektifnya adalah 14,42. Sedangkan P0 yang diberikan adalah 0. Maka P1 dikurang P0 adalah 14,42. Error yang terkecil adalah 0,01. Maka iterasi kita lanjutkan. Selanjutnya kita menghitung perhitungan matriks partisi U dengan cara X1 dikurang pusat klaster yang pertama lalu ditambah X2 dikurang pusat klaster yang kedua pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan dengan minus 1 dibagi 2 dikurang 1. Ini kita kunci. Yang juga kita kunci. Oke. Begitu juga dengan L kedua. Yang membedakan adalah pusat klasternya ke bawah. Juga 4. Dan ini tetap ke ini. Untuk L3 juga begitu, kita ganti dengan C6, ini D, dan yang ini adalah pusat klaster yang ketiga, ini juga pusat klaster yang ketiga. Tinggal tarik, dan LT nya sama dengan sum lalu tarik ke bawah. Selanjutnya metode data keanggotaan, yaitu rumusnya L1 dibagi LT. Ini dibagi sama LT. Oke, tinggal ditarik. L2 dibagi LT dan L3 dibagi LT. Karena nilai yang tadi ini selisihnya itu masih
besar daripada error. Jadi kita lanjut ke iterasi kedua dengan menggunakan data keanggotaan baru. Ini adalah iterasi yang kedua yang sudah kami buat. Ini adalah iterasi yang kedua. Data keanggotaan yang sudah ada ini kita pindahkan ke data keanggotaan yang baru. Selanjutnya mu kuadrat, mu S1, mu S2 dan selanjutnya ini penyelesaiannya sama. Karena diberhentikan oleh iterasi yang ke-7, jadi kita cukup 7 iterasi saja. Ini iterasi yang kedua, dapatnya 9,18 dan iterasi ketiga dapatnya 6,89. Itu berarti lanjut ke iterasi yang keempat, dan yang keempat dapat 5,50. Tetap masih lebih besar dan kita lanjutkan ke iterasi kelima, itu dapatnya 5,09, lebih besar juga, dan kita ke iterasi ke-6, itu 4,94, lebih besar juga. Dan iterasi yang terakhir karena sudah diberhentikan itu 4,85, tetap lebih besar, tapi karena sudah berhenti jadi di iterasi ke-7 saja. Nah, selanjutnya itu derajat anggotanya kita ambil ke matriks partisi U ini, dan kita tentukan pilihan kita dengan mencari nilai maksimum dari derajat anggotaan. Begitu juga seterusnya. Untuk klasternya kita menggunakan if dari seperti contoh di atas. Ini. Jika derajat yang pertama itu lebih besar atau sama dengan untuk menentukan klaster yang ketiga, itu dengan cara derajat anggotaan yang pertama, jika dia sama dengan pilihan, itu nilainya 1, dan jika derajat anggotaan yang kedua itu sama dengan pilihan, nilainya 2. Jika tidak, dia nilai. Untuk nilai klasternya, ini ya nilai klasternya. Lalu kita kelompokkan, misalnya klaster yang pertama itu ada di E, lalu di H, dan di G. Nih. Dan klaster yang kedua itu ada di C, lalu di D, lalu di F, dan di I. Dan klaster yang ketiga itu ada di A, di B, dan di J.